Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azizah, salah satu mahasiswi UINHAS Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 21110403006, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, khususnya di bidang bahasa dan sastra Arab. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sedikit yang berhubungan dengan materi ilmu lughah atau yang disebut dengan linguistik Arab. Nah, dalam pembahasan ini saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu sejarah linguistik umum dan juga linguistik Arab. Yang kedua, saya akan membahas tentang definisi bahasa, asal-usul bahasa, karakteristik bahasa, dan juga teori bahasa menurut ilmuwan Arab dan juga ilmuwan Barat. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang sedikit yang berhubungan dengan lahan dan juga lahjah atau dialek. Nah, sebelum beranjak pada pembahasan yang utama, pastilah timbul pertanyaan, apa sih ilmu lughah itu atau yang disebut dengan linguistik Arab itu? Nah, menurut bahasa, ilmu lughah itu terdiri dari dua kata, yakni yang pertama ilmu dan lughah. Ilmu di sini berarti pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan sedangkan lughah di sini berarti bahasa. Dapat disimpulkan bahwasanya menurut bahasa, ilmu lughah di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Sedangkan menurut istilah, ilmu lughah ini ialah ilmu pengetahuan tentang bahasa yang membahas tentang bahasa secara ilmiah. Nah, lanjut pada pembahasan yang utama, yakni sejarah linguistik umum dan juga linguistik Arab. Nah, sejarah linguistik umum ini terdapat beberapa tokoh yang berbeda pendapat mengenai periode sejarah linguistik ini. Sejarah linguistik umum ini, yang pertama yaitu menurut Abdul Khair. Abdul Khair ini membagi periode menjadi 5 periode, yakni yang pertama yaitu zaman Yunani, yang kedua yaitu zaman Romawi, yang ketiga zaman pertengahan, yang keempat zaman Renaissance, yang terakhir yaitu zaman modern. Sedangkan Ferdinand de Saussure membagi periode ini menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap grama, yang kedua yaitu tahap filologi, yang ketiga yaitu tahap perbandingan. Sedangkan Syekh Sulaiman membagi periode ini menjadi 6 periode, yaitu yang pertama periode permulaan, yang kedua periode perkembangan awal, yang ketiga periode perkembangan lanjutan, yang keempat periode pembaharuan awal, yang selanjutnya yaitu periode pembaharuan lanjutan, yang terakhir yaitu periode pembaharuan mutaakhir. Nah, zaman Yunani, yang kedua zaman Romawi, yang ketiga zaman pertengahan, yang keempat zaman Renaissance, yang terakhir yaitu zaman modern. Nah, yang pertama yakni zaman Yunani. Zaman Yunani ini terjadi pada abad sekitar 5 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi. Nah, pada zaman ini terjadi pertentangan masalah kebahasaan, yaitu yang pertama pertentangan tentang apakah bahasa tersebut bersifat fisis atau nomos, dan yang kedua yaitu pertentangan tentang apakah bahasa tersebut bersifat analogi atau anomali. Nah, bersifat fisis atau nomos ini berarti yaitu fisis berarti alami, yaitu memiliki lambang dan acuan yang memiliki hubungan yang pasti. Sedangkan nomos di sini yaitu bersifat konvensional. Maksudnya konvensional yaitu memiliki lambang dan acuan yang tidak memiliki hubungan yang pasti. Nah, di antara tokoh yang sependapat dengan teori ini yaitu permasalahan ini yaitu Socrates. Socrates ini berpendapat bahwasanya bahasa itu bersifat fisis, yaitu memiliki lambang dan acuan yang memiliki hubungan yang pasti. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwasanya bahasa tersebut bersifat nomos, yaitu atau konvensional. Konvensional di sini maksudnya bahasa tersebut tidak memiliki hubungan lambang dan acuan yang memiliki hubungan yang tidak pasti. Nah, yang kedua yaitu pertentangan analogi dan anomali. Nah, analogi di sini berarti yaitu beraturan, sedangkan anomali di sini bersifat irregular atau tidak beraturan. Nah, beraturan di sini maksudnya yaitu seperti lafaz yang mufradnya yaitu muslimun, sedangkan jamaknya yaitu muslimuna. Yang
kedua yaitu bahasa tersebut bersifat anomali. Anomali ini bersifat irregular atau tidak beraturan. Maksudnya yaitu seperti lafaz kitabun yang mufradnya kitabun, yang jamaknya menjadi kutubun. Kenapa bukan kitabuna, kok harus kutubun? Nah, justru itu ada beberapa tokoh yang berpendapat bahwasanya bahasa tersebut bersifat analogi, yaitu seperti Plato dan juga Socrates. Sedangkan ada beberapa tokoh lain yang sependapat dengan yang berpendapat bahwasanya bahasa tersebut bersifat anomali, yaitu tidak beraturan. Zaman yang kedua yakni zaman Romawi, di mana zaman Romawi ini merupakan zaman kelanjutan dari zaman Yunani. Nah, pada zaman Romawi ini terdapat dua tokoh yang sangat berperan penting dalam sejarah perkembangan linguistik ini. Ini yang pertama yaitu Varro. Varro ini merupakan seorang penulis buku yang berjudul De Lingua Latina. Dalam buku tersebut, Varro menyinggung tentang masalah etimologi dan juga morfologi. Dan tokoh yang kedua yakni Priscia. Priscia ini merupakan seorang penulis buku yang berjudul Institution Grammatic. Nah, dalam buku tersebut Priscia menyinggung tentang fonologi, morfologi dan juga sintaksis. Nah, zaman yang ketiga yaitu zaman pertengahan, di mana zaman pertengahan ini ditandai dengan munculnya perhatian para tokoh filsuf terhadap bahasa, dan juga menjadikan bahasa Latin sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi dan juga bahasa pengetahuan. Nah, terdapat tiga kaum yang berperan dalam sejarah perkembangan linguistik ini, yaitu seperti yang pertama kaum Murstai, yang kedua yakni tata bahasa spekulativa, yang ketiga yaitu Petrus Hispanus. Zaman yang keempat yakni zaman Renaissance. Nah, zaman Renaissance ini merupakan masa kembalinya mempelajari bahasa kuno seperti kesenian, sastra dan juga filsafat. Zaman ini terjadi pada sekitar abad 16 sampai ke 17 Masehi. Masa ini ditandai dengan munculnya yang pertama yaitu para sarjana memberikan pemikiran lebih terhadap kebahasaan, tata bahasa dan juga perbandingan. Yang kedua yakni para sarjana selain menguasai bahasa Latin, mereka juga menguasai bahasa Ibrani, Yunani dan juga bahasa Arab. Nah, yang kelima yaitu zaman modern. Zaman modern ini ditandai dengan munculnya seorang linguis modern yaitu Ferdinand de Saussure, yang dijuluki sebagai Bapak Linguistik Modern karena memiliki pemikiran-pemikiran modern. Seperti yang pertama yaitu talaah sinkronik dan diakronik. Yang kedua yaitu perbedaan antara parol dan juga langue. Yang ketiga yaitu perbedaan signifian dan signifi. Yang keempat yaitu hubungan antara sintagmatik dan juga paradigmatik. Yang kedua yakni sejarah linguistik Arab. Linguistik Arab ini muncul pada awal perkembangan Islam. Nah, linguistik yang dimaksud ini yaitu kaidah-kaidah bahasa Arab, yakni yang disebut dengan ilmu nahwu. Nah, terdapat perbedaan beberapa tokoh dalam menentukan yang pertama kali menulis ilmu nahwu, yaitu yang pertama bahwasanya para tokoh berpendapat bahwasanya Khalifah Ali bin Abi Thalib lah yang menulis ilmu nahwu pertama kali, karena beliaulah yang mengklasifikasi bahasa Arab menjadi tiga, yakni isim, fi'il dan juga huruf. Ada juga yang berpendapat bahwasanya Abu Aswad Ad-Duali lah yang pertama kali menulis kaidah ilmu nahwu, karena pernah suatu malam Abu Aswad Ad-Duali ini pergi bersama anaknya memandangi bintang-bintang. Dan anaknya pun berkata, ma ahsan samai, dengan mengharokati harkat nun dengan dhamma dan mengharokati harkat hamzah dengan kasroh. Kemudian Abu Aswad Ad-Duali ini menjawab, jika Ananda ingin mengatakan bahwasanya alangkah indahnya langit itu, maka katakanlah ma ahsan samai dengan mengharokati harkat nun dengan fathah dan juga mengharokati harkat hamzah dengan fathah juga. Nah, pada perkembangan ilmu nahwu ini terdapat
beberapa periode, yaitu seperti yang pertama periode pembentukan, yang kedua yakni periode pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga yaitu periode kejayaan, yang keempat yaitu periode reformasi atau reformulasi. Nah, pembahasan yang selanjutnya yakni tentang bahasa, definisi bahasa, karakteristik bahasa, dan juga teori bahasa menurut ilmuwan Arab dan juga ilmuwan Barat. Nah, menurut bahasa Latin, bahasa ini disebut dengan lingua, sedangkan menurut bahasa Spanyol, bahasa ini disebut dengan lengua. Sedangkan menurut bahasa Prancis, bahasa ini disebut dengan langue atau langue. Nah, bahasa ini berasal dari masdar dari laghawa yalghu, yang berarti ucapan atau bunyi suara. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa tokoh yang mengemukakan definisinya, seperti salah satunya yaitu Ibnu Jinni. Ibnu Jinni ini mengemukakan definisi bahasa sebagai lambang atau bunyi yang digunakan setiap kelompok untuk mengutarakan pendapatnya, yaitu yang dimaksud yaitu sebagai bahasa sehari-hari atau untuk berinteraksi. Nah, sedangkan karakteristik bahasa yaitu seperti bahasa itu bersifat unik, universal, produktif, manusiawi, dan juga lain-lain. Selanjutnya yakni teori bahasa menurut ilmuwan Arab dan juga ilmuwan Barat mengenai asal-usul bahasa. Nah, ada beberapa teori mengenai hal ini, yaitu diantaranya teori tekanan sosial. Teori tekanan sosial ini dikemukakan oleh Adam Smith yang bertolak belakang dalam beranggapan bahwasanya bahasa itu dimulai dari manusia primitif. Yang kedua yaitu teori ekoik. Teori ekoik ini dikemukakan oleh J.G. Hendler yang berpendapat bahwasanya objek-objek diberi nama sesuai dengan bunyi dari yang dikeluarkan oleh objek tersebut. Dan yang ketiga yaitu teori tipe fonetik. Teori ini dikemukakan oleh Max Muller. Max Muller ini berpendapat bahwasannya setiap barang akan memberikan reaksi tertentu. Dan juga ada beberapa teori lain seperti teori interjeksi, teori isyarat, teori permainan vokal, dan juga teori Yeho. Nah, selanjutnya yakni tentang lahjah atau dialek. Lahjah atau dialek ini adalah varian-varian bahasa dalam satu bahasa yang sama. Contohnya seperti dalam suatu wilayah terdapat satu bahasa atau orang-orang tersebut menggunakan satu bahasa, akan tetapi dari tiap-tiap daerah terdapat perbedaan antara pengucapan bahasa tersebut. Ada beberapa ragam lahjah, diantaranya yaitu lahjah al-Kishkisha, lahjah al-Kaskasa, lahjah al-An'ana, dan juga lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lahjah al-Kaskasa. Lahjah al-Kaskasa ini seperti mengubah huruf kaf hitof mudzakkar menjadi sin, seperti dalam lafaz mingka. Lafaz mingka di sini dibaca dengan mingkas, dan juga lafaz alaika dibaca dengan alaikas. Nah, lahjah di sini ditemukan pada kabilah Robi'ah dan juga kabilah Mudhar. Pembahasan yang selanjutnya yakni tentang lahan. Lahan ini menurut bahasa yakni kesalahan, sedangkan menurut syara yaitu kesalahan dalam membaca Al-Quran. Lahan ini dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Lahan ini dibagi menjadi dua, yakni lahan khafi dan juga lahan jali. Nah, lahan khafi ini adalah lahan kesalahan yang samar, sedangkan lahan jali ini merupakan kesalahan yang sangat jelas. Nah, lahan jali ini yaitu kesalahan dalam membaca Al-Quran yang dapat mempengaruhi makna, berubahnya makna, seperti mengucapkan lafaz Shiratal ladzina an'amta alaihim dengan mengucapkan an'amta menjadi an'amtu, karena kesalahan itu dapat mempengaruhi berubahnya i'rab. Nah, apabila seseorang dalam keadaan sholat, maka haram jika mengucapkan an'amta menjadi an'amtu. Nah, yang kedua yaitu lahan khafi, lahan yang samar. Lahan ini adalah kesalahan, akan tetapi tidak mempengaruhi berubahnya makna.
Bulan ini seperti mengucapkan Ar-Rahim dengan mengucapkan Ar-Rahim. Pesannya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.